Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Bertemu kembali dengan Ustazah Evi di pembelajaran IPA dengan materi cahaya. Mari selanjutnya kita kupas tuntas tentang cahaya. Apa sih cahaya? Cahaya merupakan suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata kita, dan kita tidak dapat melihat apapun tanpa adanya cahaya. Sumber cahaya terdiri dari dua macam. Yang pertama, sumber cahaya alami. Contohnya adalah matahari. Yang kedua adalah sumber cahaya buatan. Contohnya senter dan juga lampu. Cahaya tidak memiliki wujud ataupun bentuk, tetapi cahaya memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat cahaya akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, sifat cahayanya adalah merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus dapat kamu lihat pada pagi atau sore hari. Ketika matahari bersinar, cahaya akan masuk melalui celah atau lubang jendela kamarmu. Akan tampak cahaya lurus memasuki ruangan. Coba ya teman-teman amati sifat cahaya ini di rumah. Bisa juga teman-teman menyorotkan senter pada kegelapan. Nanti akan terlihat arah lurus cahayanya. Sifat cahaya yang kedua adalah dapat dipantulkan. Apa yang akan terjadi jika sinar matahari diarahkan ke cermin, kemudian cermin diarahkan ke dinding? Ya, apa yang dapat teman-teman lihat? Sinar matahari akan memantul dari cermin. Hasil pantulannya dapat dilihat di dinding. Nah, ini teman-teman bisa coba ya di rumah masing-masing. Adalah menembus benda bening. Benda bening seperti gelas kaca, air jernih, plastik dapat meneruskan cahaya sehingga tampak menembus pada benda tersebut. Nah, benda seperti buku, kayu, tembok tidak tembus cahaya. Untuk membuktikan sifat cahaya menembus benda bening, teman-teman boleh melakukan percobaan di rumah ya. Sifat cahaya yang keempat adalah membias. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas antar medium yang berbeda. Contohnya, pensil terlihat patah karena cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan ketika melalui bidang batas 3 medium yang berbeda, yaitu udara, kaca, dan air. Nah, sifat cahaya yang terakhir adalah dapat diuraikan. Ya, contoh peristiwa penguraian cahaya adalah pelangi. Tentu teman-teman semua pernah melihat ya. Pelangi berasal dari cahaya matahari yang tampak berwarna putih. Setelah mengenai butiran air hujan, cahaya putih itu mengalami pembiasan dan terurai menjadi 7 warna yang dapat kamu lihat sebagai pelangi. Pelangi memiliki 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya sangat penting bagi kehidupan. Cahaya juga berperan penting dalam proses penglihatan. Cahaya membuat lingkungan menjadi terang, sehingga kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Jika tidak ada cahaya, benda-benda di sekitar kita tidak dapat terlihat, dan mata kita tidak dapat melihat. Nah, jadi bagaimana proses kita dapat melihat suatu benda?
Cahaya yang menyinari benda dan lingkungan sekitar akan dipantulkan oleh benda dan lingkungan sekitarnya. Pantulan cahaya tersebut akan memasuki mata kita melalui lubang kecil yang disebut pupil. Kemudian, berkas cahaya sampai pada retina yang membentuk gambar terbalik. Pada retina, terdapat saraf mata yang menghubungkan retina dengan otak. Saraf mata akan meneruskan informasi dari retina berupa gambar terbalik tersebut ke otak. Kemudian, otak akan menerjemahkan informasi tersebut sehingga kita dapat melihat sebuah benda. Seperti yang telah dijelaskan pada awal pembelajaran, bahwa salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya adalah cermin. Cermin merupakan benda yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kita pasti sering melihat ke cermin saat kita akan merapikan pakaian kita. Cermin dibuat dari kaca yang dilapisi lapisan mengkilap dari perak atau aluminium. Lapisan mengkilap berfungsi sebagai pemantul cahaya. Cara kerja cermin adalah memantulkan kembali hampir semua cahaya yang diterimanya. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin ada dua macam, yaitu cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung sendiri terdiri dari dua macam, yaitu cekung dan cembung. Selanjutnya, kita akan mempelajari pemantulan pada cermin lebih mendalam, mulai dari cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, kita akan bahas pemantulan cahaya pada cermin datar. Berikut ini sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, besar bayangan sama dengan besar benda. Kemudian yang kedua, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Ketiga, letak bayangan berkebalikan dengan letak benda. Jika benda ada di sebelah kanan, maka bayangannya ada di sebelah kiri dan sebaliknya. Keempat, bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya atau semu, yaitu bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulannya berupa bidang datar. Sekarang kita bahas pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung biasa digunakan pada lampu senter dan lampu mobil. Sifat bayangan pada cermin cekung antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika benda pada posisi B1, maka bayangan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kedua, jika benda berada posisi B2, maka bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, jika benda berada di posisi B3, maka bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Sedang yang terakhir, bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya atau semu, yaitu bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pantulannya berupa bidang cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Sekarang kita bahas pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan berkas cahaya yang dipantulkannya. Bayangan yang dibentuk cermin cembung adalah maya, lebih kecil dan tegak. Cermin cembung biasanya digunakan pada kaca spion mobil dan kaca monitor di persimpangan jalan. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang cembung. Kita telah membahas tentang sifat cahaya dapat dibiaskan. Salah satunya adalah pada kaca pembesar atau loupe. Loupe atau kaca pembesar dapat membantu memperbesar suatu tulisan atau gambar
sehingga lebih jelas dilihat dan dibaca. Kaca pembesar bekerja menggunakan prinsip pembiasan. Pembiasan menyebabkan benda terlihat lebih besar. Umumnya terbuat dari lensa cembung. Selain kaca pembesar, periskop juga memanfaatkan sifat pemantulan cahaya. Periskop adalah semacam teropong yang biasa dipasang di kapal selam. Dengan periskop, orang yang ada di dalam kapal selam dapat melihat keadaan di permukaan laut. Sebuah periskop menggunakan dua buah cermin datar dan dua buah lensa, yaitu lensa objektif dan okuler. Teman-teman, demikian pembahasan kita tentang cahaya. Agar lebih jelas, silakan teman-teman pelajari lagi buku tema 4E dan carilah referensi dari berbagai sumber lainnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.